Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi ada 4, yaitu yang pertama dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, yang kedua dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut, yang ketiga dapat dilihat dari perkembangan paham, yang keempat dilihat dari hubungan antar pemerintah dengan rakyat. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat ada 3. Yang pertama demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Yang kedua demokrasi perwakilan, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut ada 3, yaitu demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Yang kedua demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum. Yang ketiga demokrasi Pancasila merupakan ciri khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilihat dari perkembangan paham ada 2. Yang pertama demokrasi klasik, yaitu paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Yang kedua demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Yang pertama, demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini, pemerintah dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tetap. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial. Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial. Yang keempat, demokrasi partisipasi. Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara pengusaha atau pemimpin dengan yang dipimpin. Yang kelima, demokrasi konstitusional. Demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya umum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada 3. Yang pertama prinsip budaya demokrasi, yang kedua prinsip demokrasi yang bersifat universal, yang ketiga prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep rule of law. Prinsip budaya demokrasi ada 7. Yang pertama kebebasan. Kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua ada persamaan. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Yang ketiga ada solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi. Yang keempat toleransi adalah sikap atau sifat toleran. Yang kelima menghormati kejujuran. Kejujuran berarti ketersediaan atau keterbukaan untuk menyatakan sesuatu kebenaran. Keenam, menghormati penalaran. Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu. Yang ketujuh ada keadaban. Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir dan batin atau kebaikan budi pekerti. Prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, penghormatan terhadap supremasi hukum. Yang ketiga ada prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep rule of law.
Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep rule of law, yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, kedudukan yang sama dalam hukum, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Ciri-ciri demokrasi ada 4. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat dari pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk. Menurut Undang-Undang Dasar, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal yang parlementer, presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peran parlementer sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal. Disebabkan dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu bubarnya konstituante, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya UUD 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7, MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri dominasi presiden, terbatasnya peran politik. Penyimpanan masa demokrasi terpimpin antara lain mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai yang banyak dipenjarakan, peranan parlemen lembaga bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR. Jaminan HAM lemah, terjadinya sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC, dan akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G30 September 1965 oleh PKI. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat membangun di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, 5 dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal. Sebabnya itu, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab jatuhnya Orde Baru, hancurnya ekonomi nasional, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba, gelombang demonstrasi yang menghebat, pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang.
Demokrasi yang dikembangkan pada reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisah kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan MPR hasil pemilu 1999 yang telah memiliki presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR, tentang referendum, TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembebasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, 4. Dari yang saya jelaskan tadi, dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.